Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatul Sarambe, mahasiswi PPG Prajabatan Matematika UNSUM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional sebagai tugas koneksi antar materi topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Pertama, kita akan membahas mulai dari ini. Sebagai seorang pendidik, kita haruslah menjadi pendidik yang berpihak kepada peserta didik atau berpusat kepada peserta didik. Sebagai seorang pendidik juga harus selalu meningkatkan kompetensi diri dengan mencoba hal-hal baru dan selalu berusaha untuk belajar agar bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang berkualitas. Menjadi seorang pendidik harus memiliki keinginan yang kuat, karena profesi ini tidak bisa dinilai dari besar nominal gaji yang didapatkan, tapi berdasarkan kualitas pembelajaran yang diberikan. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari pendidikan pada masa kolonial Belanda, Jepang, Reformasi, bahkan hingga sampai saat ini. Perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1854, di mana lahirlah sekolah kabupaten dan bumi putra yang hanya untuk kalangan tertentu. Selanjutnya, tahun 1908 terbentuklah organisasi Budi Utomo, dan tahun 1912 muncullah R.A. Kartini yang merupakan tokoh pendidikan yang memperjuangkan pendidikan perempuan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebelum kemerdekaan yaitu diatur secara sentralistik dan tersegregasi. Aspek pendidikan diatur penuh oleh pemerintah Belanda. Pada masa ini hanya pribumi dan keluarga bangsawan yang boleh bersekolah. Mengapa demikian? Karena hal tersebut untuk kepentingan kekuasaan Belanda terhadap pribumi dengan menyediakan tenaga kerja yang murah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia tidak tinggal diam. Salah satunya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan sebagai tuntunan, yakni tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Lalu, bagaimana dengan pendidikan Indonesia saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu setelah kemerdekaan, di era ini tujuan pendidikan bukan hanya menciptakan tenaga demi kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik dalam menghadapi tantangan zaman. Pemikiran-pemikiran trilogi Ki Hajar Dewantara masih diterapkan saat ini. Ingarso Suntolodo, Ingarso Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Banyak pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang masih diterapkan untuk kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menjadi salah satu program yang ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik bagi murid maupun guru. Seperti semangat dari Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Maka dari itu, refleksi yang dapat saya ambil dari perjalanan pendidikan nasional Indonesia yaitu pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberi pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Peran pendidik adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan mengubah dasarnya. Perubahan diri yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 1 ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, saya mengalami perubahan diri, yakni tidak lagi mengutamakan nilai akademik melainkan karakter, bersikap terbuka dan terus belajar, mengutamakan kebutuhan peserta didik, dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.